Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramadhani, NIM 272. Di sini saya akan membahas bab 13, mengukur dan mengantisipasi eksposur ekonomi. Baik, pendahuluannya. Yang pertama ini perubahan dalam kurs tukar mempunyai konsekuensi ekonomi bagi perusahaan, terutama di perusahaan MNC. Yang kedua ini ada perubahan kurs berpengaruh terhadap posisi bersaing dalam pasar yang bersaing secara ketat. Selanjutnya ada perubahan kurs tukar juga berpengaruh terhadap perusahaan domestik murni. Selanjutnya ada perusahaan kurs tukar berpengaruh terhadap nilai aset-aset dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Ada perubahan kurs tukar secara sistematika dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan mempengaruhi arus kas operasinya sebagaimana nilai mata uang domestik atas aset-aset dan kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya ada beberapa studi tentang eksposur perusahaan di Amerika Serikat terhadap risiko mata uang telah dilakukan, yaitu dari Jorion tahun 1990. Dia meneliti tentang terhadap hubungan signifikan antara pengembalian saham dengan nilai dolar. Ketiga ada Choi dan Prasad tahun 1995 dan Simkin dan Laux tahun 1996. Pengembalian saham Amerika Serikat sensitif terhadap pergerakan kurs tukar. Di slide ini kita akan membahas bagaimana mengukur eksposur ekonomi. Yang pertama ini ada risiko mata uang. Itu tidak sebanding dengan eksposur mata uang. Berarti di poin pertama ini tidak ada signifikan antara risiko mata uang dengan eksposur mata uang. Yang keduanya ada risiko atau ketidakpastian mata uang menunjukkan perubahan-perubahan acak dalam kurs tukar. Yang ketiga, eksposur mata uang mengukur ada apa pada risiko. Jadi di dalam eksposur mata uang ini dia mengukur ada atau tidaknya risiko dalam ketidakpastian mata uang tadi. Nah, yang keempat ini contohnya ya. Jadi semisal ada perusahaan X memiliki suatu aset tetap di Amerika Serikat, maka nilai aset dalam rupiah akan sensitif terhadap perubahan-perubahan kurs tukar. Selanjutnya, dalam kondisi memungkinkan, di suatu perusahaan tidak menghadapi semua eksposur. Jadi itu tidak ada pada resiko, sama jika kurs tukar berubah secara acak. Yang namanya eksposur terhadap risiko mata uang dapat diukur dengan sensitivitas. Yang pertama nih nilai mata uang domestik di masa mendatang dari aset-aset dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Yang kedua arus kas operasi perusahaan terhadap perubahan-perubahan kurs tukar. Selanjutnya ini ada saluran eksposur ekonomi untuk perusahaan X. Dapat dilihat pada gambar 1. Nanti saya akan menunjukkan gambar dari poin ke-7 ini. Yang ke-8 ada perspektif perusahaan X yang memiliki aset di US. Eksposur dapat diukur dengan koefisien regresi B dari nilai rupiah atas aset di US. P pada kurs tukar rupiah ke dolar. Nah, ini gambar 1 di poin ke-7 tadi, saluran-saluran eksposur ekonomi. Jadi, fluktuasi kurs tukar ini dapat mempengaruhi nilai mata induk atas aset dan kewajiban. Nah, dari nilai mata induk atas aset dan kewajiban ini mempengaruhi pada nilai perusahaan. Begitu juga dengan fluktuasi kurs tukar. Di sini dapat mempengaruhi arus kas operasi mendatang. Jadi arus kas operasi mendatang itu dapat mempengaruhi fluktuasi kurs tukar.
Dan arus kas operasi mendatang ini mempengaruhi juga pada nilai perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, mengukur eksposur ekonomi. Yang pertama, rumus dari eksposur ekonomi itu bisa dengan A tambah B kali S tambah E. Yang mana B disebut sebagai koefisien eksposur. Secara statistik, B sama dengan COV VS bagi VAR kali S. Rumus yang kedua, VAR B sama dengan B kuadrat kali VAR kali S tambah VAR kali E. Yang kelima, B kuadrat VAR S itu menunjukkan bagian dari variabilitas nilai rupiah atas aset yang berkaitan dengan perubahan-perubahan. Perubahan acak dalam kurs tukar. Yang 6, VAR E, yang mana VAR E ini bagian dari variabilitas nilai rupiah yang adalah independen atas pergerakan kurs tukar. Baik, mungkin itu aja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh kedua teman saya, yaitu Anas dan V. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.